Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Inredu. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan merangkum bersama yaitu rangkuman materi Bahasa Indonesia kelas 12 SMA MA Sederajat Kurikulum Merdeka edisi revisi tahun 2025. Artinya ini adalah materi terbaru bab 1 tentang menulis surat lamaran kerja dan daftar riwayat hidup yang mengesankan. Adapun tujuan pembelajarannya, kalian diharapkan mampu yang pertama menyimak isi surat lamaran kerja secara kritis, yang kedua menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan surat lamaran kerja, yang ketiga menulis surat lamaran kerja yang baik, benar dan sesuai kebutuhan, yang keempat menyusun daftar riwayat hidup CV secara sistematis, yang kelima mempresentasikan hasil penulisan surat lamaran dan CV, yang keenam mempublikasikan surat lamaran dan CV melalui berbagai media, baik media cetak maupun media digital. Mari simak pembahasannya. Subpembahasan yang A, menyimak kritis teks surat lamaran kerja. Pengertian surat lamaran kerja. Surat lamaran kerja adalah surat resmi yang dibuat seseorang untuk mengajukan permohonan kerja kepada suatu instansi atau perusahaan. Tujuan surat lamaran kerja adalah memperkenalkan diri serta meyakinkan pihak perusahaan bahwa pelamar memiliki kemampuan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan. Hal-hal yang harus disimak saat membaca surat lamaran kerja, pembaca harus memperhatikan di antaranya yang pertama, tujuan surat. Tujuan surat maksudnya mengetahui maksud pelamar mengirimkan surat itu untuk apa tujuannya. Yang kedua, identitas pelamar meliputi nama, tempat tanggal lahir, pendidikan, alamat, nomor telepon, hingga email. Yang ketiga, hal yang harus disimak itu adalah posisi yang dilamar, yaitu harus sesuai dengan informasi lowongan. Empat, yaitu pengalaman dan kompetensi, berisi kemampuan yang mendukung pekerjaan. Adapun hal yang harus disimak yang kelima yaitu penutup surat, yaitu berisi harapan memperoleh kesempatan wawancara serta ucapan terima kasih. Sikap kritis saat menyimak. Pembaca harus mampu menilai apakah informasi sudah lengkap, bahasa sudah sopan, isi sesuai lowongan, tidak berlebihan, dan tidak mengandung informasi palsu. Subpembahasan yang kedua, yaitu bagian B, mengevaluasi sistematika dan ciri kebahasaan teks surat lamaran kerja. Sistem surat lamaran kerja diantaranya ada 5. Yang pertama, tempat dan tanggal surat. Contohnya, Garut, tanggal 10 Januari tahun 2026. Lampiran dan perihal. Contohnya, lampirannya 5 berkas, perihalnya tentang lamaran pekerjaan. Sistematika yang ketiga, yaitu alamat tujuan, ditujukan kepada pimpinan perusahaan. Yang keempat, yaitu salam pembuka, contohnya dengan hormat. Yang kelima, paragraf pembuka, berisi sumber informasi lowongan, contohnya berdasarkan informasi lowongan pekerjaan yang saya peroleh dari. Nah, itulah contoh beberapa sistematika surat lamaran kerja. Sistematika surat lamaran kerja yang berikutnya yaitu yang keenam, isi surat, menjelaskan identitas, pendidikan, pengalaman, kemampuan, serta alasan melamar. Yang ketujuh, penutup, berisi harapan agar memperoleh kesempatan mengikuti seleksi. Yang kedelapan, yaitu salam penutup, hormat saya, dan dicantumkan nama lengkap. Ciri kebahasaan surat lamaran kerja diantaranya menggunakan bahasa baku. Contohnya, saya mengajukan lamaran pekerjaan, bukan saya mau daftar kerja. Menggunakan kalimat efektif, kalimat harus singkat, jelas, dan tidak bertele-tele. Ciri kebahasaan surat lamaran kerja yang berikutnya yaitu menggunakan kata sapaan resmi. Contoh, dengan hormat, Bapak atau Ibu, hormat saya. Menggunakan kata kerja aktif, contohnya mengajukan, melampirkan, mengikuti, serta menyampaikan. Ciri kebahasaan surat lamaran kerja berikutnya yaitu dengan menggunakan bahasa yang santun, tidak memaksa perusahaan menerima pelamar. Kesalahan yang harus dihindari diantaranya banyak salah ketik,
bahasa tidak baku, informasi tidak lengkap, tulisan berlebihan, data tidak sesuai fakta, serta format tidak rapi. Pembahasan yang ketiga yaitu menulis surat lamaran kerja dan daftar riwayat hidup. Langkah menulis surat lamaran kerja diantaranya yang pertama, membaca informasi lowongan. Perhatikan jabatan, syarat, alamat perusahaan, dan batas pengiriman. Yang kedua, menyesuaikan isi surat, yaitu tulisan kemampuan yang sesuai dengan pekerjaan. Yang ketiga, menyusun surat, yaitu mengikuti sistematika yang benar. Yang keempat, melakukan revisi, periksa ejaan, tanda baca, tata bahasa, serta kerapihan. Daftar riwayat hidup atau CV, pengertiannya daftar riwayat hidup adalah dokumen yang memuat perjalanan pendidikan, pengalaman kerja, keterampilan, prestasi, dan informasi penting mengenai pelamar. CV membantu perusahaan mengenal calon karyawan secara lebih rinci. Isi daftar riwayat hidup diantaranya yang pertama ada identitas diri. Identitas diri yaitu meliputi nama, tempat tanggal lahir, alamat, nomor HP, dan email. Isi daftar riwayat hidup yang kedua ada pendidikan, ditulis dari jenjang terakhir atau kronologis pendidikan yang kita tempuh. Yang ketiga, pengalaman organisasi, misalnya pernah aktif di OSIS, Pramuka, PMR, Karang Taruna, dan lain sebagainya. Yang keempat, isi daftar riwayat hidup ada pengalaman kerja. Jika belum bekerja, maka dapat menuliskan PKL di mana, magang di mana, freelance, serta proyek sekolah. Isi daftar riwayat hidup yang berikutnya yaitu keterampilan. Misalnya, kita sudah menguasai Microsoft Office, Canva, bahasa Inggris, desain grafis, serta public speaking. Yang berikutnya yaitu isi daftar riwayat hidup ada prestasi, berisi penghargaan akademik maupun non-akademik. Tips membuat CV yaitu singkat 1-2 halaman, mudah dibaca, data sesuai fakta, gunakan desain sederhana, foto profesional, serta cantumkan kontak aktif. Pembahasan yang keempat yaitu bagian D, mempresentasikan surat lamaran kerja dan daftar riwayat hidup. Presentasi bertujuan memperoleh masukan agar surat lamaran menjadi lebih baik. Hal yang harus dipresentasikan antara lain yang pertama, struktur surat, isi surat, kesesuaian dengan lowongan, bahasa yang digunakan, serta kelengkapan CV. Sikap saat presentasi diantaranya kita harus percaya diri, berbicara jelas, menjawab pertanyaan dengan sopan, menghargai kritik dan saran, serta bersikap komunikatif. Pembahasan yang kelima, yaitu bagian E, mempublikasikan surat lamaran kerja dan daftar riwayat hidup melalui berbagai media. Saat ini, surat lamaran dapat dikirimkan melalui berbagai media, diantaranya ada media cetak. Media cetak diantar langsung ke lokasi atau melewat pos. Yang kedua yaitu media digital. Media digital bisa melalui email, website perusahaan, portal lowongan kerja, serta aplikasi pencari kerja. Hal yang harus diperhatikan yaitu nama file. Gunakan nama yang jelas, contoh inraedus-surat-lamaran.pdf. Format dokumen sebaiknya menggunakan format PDF agar isi tidak berubah. Yang berikutnya, hal yang harus diperhatikan itu adalah email profesional. Gunakan alamat email yang sopan, contoh nama@gmail.com. Jadi jangan aneh-aneh nama emailnya. Hindari alamat yang tidak profesional. Ukuran berkas sesuaikan dengan ketentuan perusahaan. Etika mengirimkan lamaran, isi subjek email yang benar, sertakan salam pembuka, jelaskan maksud pengiriman, lampirkan seluruh dokumen, serta periksa kembali sebelum dikirim. Tips agar surat lamaran kerja mengesankan, diantaranya sesuaikan isi surat dengan posisi yang dilamar. Yang kedua, gunakan bahasa yang formal dan sopan. Yang ketiga, tampilkan kelebihan yang relevan. Yang keempat, hindari kesalahan ejaan dan tata bahasa. Yang kelima, sertakan pengalaman atau prestasi yang mendukung. Yang keenam, gunakan format yang rapi dan profesional. 7. Pastikan semua informasi benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Kesimpulan dari bab ini yaitu
Bab ini tentunya mengajarkan keterampilan penting dalam mempersiapkan diri memasuki dunia kerja. Peserta didik kalian belajar menyimak, menganalisis, menulis, mempresentasikan, hingga mempublikasikan surat lamaran kerja dan daftar riwayat hidup secara profesional. Penguasaan materi ini membantu siswa menyusun dokumen laporan yang menarik, sistematis, sesuai kaidah bahasa Indonesia, serta mampu memberikan kesan positif kepada perusahaan atau instansi yang dilamar. Dan terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.